Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desi Asbar dalam Matematika Mudah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lanjutan persamaan trigonometri dengan bentuk yang berbeda. Nah, bentuknya yaitu adalah A sin X ditambah B cos X. Nah, ini akan dirubah ke dalam bentuk rumus yang menggunakan K. Ini rumus A sin X ditambah B cos X itu akan menjadi K dikali cos X dikurang alfa. Untuk K-nya itu adalah hasil akar dari kuadrat A, koefisien dari sin, dan B-nya itu koefisien dari cos. Nah, untuk alfanya kita akan menggunakan tangen. Tangen alfa sama dengan A per B. Nah, kita akan lihat ke dalam contoh. Nah, untuk contohnya itu tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dengan batasnya 0 dari X mulai dari 0, berarti seluruhnya yang positif sampai 180 derajat. Nah, ini dia contohnya. Yang A itu sin X ditambah akar 3 cos X sama dengan 2. Dan yang B itu sin X kurang akar 3 cos X sama dengan akar 2. Kita selesaikan dulu satu-satu biar paham seluruhnya. Baik, kita kerjakan yang nomor A, penyelesaian. Nah, penyelesaiannya. Ini soalnya adalah sin X ditambah akar 3 cos X sama dengan 2. Berarti di sini adalah koefisien A, di sini adalah koefisien B, dan ini adalah sama dengannya. Untuk kita rubah ke dalam bentuk K cos X dikurang alfa, berarti K-nya itu kita cari dulu. K sama dengan A akar 2 ditambah B kuadrat sama dengan, berarti sini kalau nggak tulis berarti 1 ya, 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat diakarkan, berarti hasilnya sama dengan akar 1 tambah 3 sama dengan 2. Kan 4, akar 4 kan 2. Nah, K-nya udah kita dapat, berarti kita mencari alfanya. Alfanya tadi kita pakai rumus tangen alfa sama dengan A per B. A per B-nya itu adalah 1 per akar 3. Nah, ingat, tangen alfa yang hasilnya 1 akar 3 adalah, berarti alfanya sama dengan, ya benar, 30 derajat. Alfa udah kita dapat, K udah kita dapat. Mari kita rubah dia ke dalam bentuk bakunya. Berarti ini akan menjadi soal yang sin X ditambah akar 3 cos X sama dengan 2 akan menjadi 2 cos X dikurang alfanya adalah 30. Soalnya pakai sama dengan 2. Nah, ini seperti biasa. Berarti jawabannya menjadi cos X dikurang 30. Nah, 2 pindah ruas. 2 bagi 2 dapat 1. Nah, cos yang nilainya 1 berapa? Adalah cos 0 derajat. Nah, dari sini kita mencari pakai rumus cos. Nah, ingat rumus cos yang kemarin itu cos X sama dengan cos alfa, berarti untuk X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360. Untuk X2-nya sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360. Nah, kita akan fokus ke rumus cos aja karena polanya ke dalam bentuk cos. Berarti kita masukkan K-nya. Ini bentuknya untuk yang pertama berarti X dikurang 30 derajat sama dengan 0 ditambah K dikali 360. Ini untuk mencari X1. Berarti X1 sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Kenapa 30-nya positif? Karena pindah ruas. 0 ditambah 30 derajat yaitu sama-sama juga 30 derajat. Nah, berarti kita masukkan K-nya sama dengan 0. K sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan
30 ya, karena K-nya 0, 0 dikali 360 dapat 0. Dapat 30 tambah 0 ya 30 derajat. Nah, kalau kita masukkan K-nya sama dengan 1, sedangkan batasnya itu 180. Kita masukkan K-nya sama dengan 1, berarti X1 sama dengan 30 ditambah 1 dikali 360. Nah, 1 dikali 360 tambah 30 berarti 390 derajat. Sedangkan ini batasnya cuma 180, berarti dia TM. Nah, lanjut kita ke yang solusi yang pertama, ini X-nya yang alfanya positif. Sekarang kan kita bikin alfanya yang negatif. Nah, kalau kayak seperti ini kan alfanya kan 0. 0 itu kan bilangan yang netral. Berarti tetap aja hasilnya sama dengan yang sebelah. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mencari jawabannya. Berarti HP-nya itu adalah, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat. Oke, sampai di sini dulu. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 2-nya agak berbeda sedikit, yang ini ada minus ya. Nah, untuk penjelasannya, jika kalau soal ini lebih, kalau kepada positif-positif lebih tidak pakai syarat. Nah, ini ada syaratnya. Biar lebih mudah kita, jika A-nya itu lebih dari 0 dan B-nya itu lebih dari 0, maka dia berada alfanya itu di kuadran pertama. Jika A-nya itu lebih dari 0, kemudian B-nya kurang dari 0, berarti alfanya itu pada kuadran kedua. Nah, untuk jika A-nya itu kurang dari 0 dan B-nya itu juga kurang dari 0, berarti alfanya terdapat pada kuadran 3. Nah, jika alfanya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0, ini alfanya adalah kuadran keempat. Nah, begitu. Perhatikan ini. A-nya di sini 1, kemudian positif ya, kemudian B-nya ini negatif. Berarti kalau negatif berarti alfanya itu nanti pada kuadran kedua. Nah, ingat pada rumus kuadran kedua kita pakai rumus yang 180 dikurang alfa. Nah, kita masukkan. Untuk soal yang B ini kita cari yang pertama apanya dulu? K-nya. Nah, K-nya itu sama dengan akar 1 kuadrat ditambah negatif akar 3 dikuadratkan. Itu hasilnya menjadi akar 1 ditambah 3. Sama dengan akar 4, hasilnya dapat 2. Nah, tan alfanya. Nah, ingat tan alfa sama dengan A per B. Maka tan alfa sama dengan 1 per negatif akar 3. Nah, 1 per negatif akar 3 tadi berapa? Kalau yang positif aja, tadi soal nomor 1 itu 30. Berarti kita pakai sini alfanya. Karena dia kuadran kedua, berarti 180. Makanya alfanya sama dengan 180 dikurang 30 sama dengan alfanya 150 derajat. Nah, 30 ini datangnya dari alfa sama dengan positif seper akar 3. Kalau negatifnya berarti kuadran kedua, berarti 180 kurang 30 datang 150. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini lebih mudah lagi. Berarti kita masukkan dia rubah ke dalam bentuknya yang sin X ditambah. Kita rubah ke dalam bentuk yang B, cos X itu akan sama hasilnya menjadi K cos X dikurang alfa. Maka kita rubah ke dalam bentuknya. Maka penyelesaiannya menjadi K-nya dapat 2. Sama seperti soal yang tadi, K-nya 2, kemudian cos X dikurang alfanya itu 150 derajat. Sama dengan akar 2. Berarti cos
X dikurang 150 derajat sama dengan akar 2 per 2. Akar 2 per 2 itu boleh kita tulis dengan 1/2 akar 2 biar tidak ragu. Nah, cos yang hasilnya 1/2 akar 2 itu berapa? Ingat, cos yang 1/2 berapa? Dapatlah cos itu sebesar 4 sama dengan cos 45 derajat. Nah, kalau seperti ini, kita masukkan ke dalam X1-nya. Ini kan polanya udah seperti yang di atas, berarti ini udah cos, ini udah cos, berarti sisa yang itu. Kita akan mencari X1-nya. Maka polanya menjadi seperti ini. Untuk yang pertama, untuk solusi yang pertama yaitu X dikurang 150 sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti ini kita masukkan K-nya sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. Berarti X sama dengan 45 derajat ini 150, berarti ditambah 150 derajat ditambah K dikali 360, kita masukkan K-nya X sama dengan 195 derajat ditambah 0 dikali 360. Hasilnya dapat 195 derajat. Nah, kira-kira 155 ini memenuhi enggak 180? Enggak ya, karena syaratnya kan harusnya 180 ke bawah. Sedangkan hasilnya 195, berarti dia tidak memenuhi. Kita cek lagi untuk yang alfanya yang negatif. Untuk solusi yang selanjutnya. X dikurang 150. Nah, ingat, kalau rumus yang kedua untuk mencari X2-nya adalah alfanya kita negatifkan. Berarti karena alfanya 45, berarti kita negatifkan menjadi 45 derajat. Ditambah K dikali 360. Nah, kemudian K-nya kita masukkan sama dengan 0, berarti X sama dengan ini X2-nya yang kedua, berarti negatif 45 derajat ditambah 150 derajat ditambah K dikali 360. X2-nya sama dengan 105 derajat ditambah, kita masukkan K-nya menjadi 0 kali 360. Dapat 105 derajat. Nah, 105 derajat ini merupakan solusi dari penyelesaian karena batasnya itu dari 0 sampai 90, 180, dan 105 ini termasuk di dalam interval itu. Maka kita dapatkanlah penyelesaian penyelesaiannya adalah untuk soal yang sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan akar 2, solusinya adalah 105 derajat. Untuk supaya lebih paham kita tentang persamaan trigonometri A sin X ditambah B cos X ini, ada 2 buah soal. Perhatikan di sini, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut dengan intervalnya itu mulai dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ingat A itu untuk sin dan B itu untuk cos. Walau tempatnya cosnya kita duluankan dan sinnya yang dikemudiankan soalnya yang seperti ini tetap yang A itu untuk sin dan B-nya untuk cos. Nah, pastikan itu semuanya supaya kalian bisa mengerjakan 2 buah soal ini. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita paham semuanya tentang persamaan trigonometri A sin X ditambah B cos X. Ketemu lagi dengan pelajaran selanjutnya, yaitu rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih 2 sudut. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.